Charles Darwin. Kalau kamu dengar nama ini, pasti yang tergambar di kepala kamu ini kan? Atau ini? Atau ini? Coba dulu deh bercermin. Kira-kira kamu mirip yang mana? Assalamualaikum pelajar milenial. Jumpa lagi dengan saya Indra Hayati. Belajar biologi yuk. Kali ini saya akan bahas mengenai teori evolusi Darwin yang selalu menjadi kontroversi, yaitu mengenai pernyataan bahwa manusia berasal dari kera. Nah, di video kali ini kita akan bahas benarkah Darwin pernah mengungkapkan atau memberikan pernyataan bahwa manusia itu berasal dari kera. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Baiklah, teori evolusi adalah teori yang banyak sekali disalahpahami. Termasuk salah satunya yaitu bahwa Darwin adalah penemu teori evolusi. Padahal Darwin hanyalah mengungkapkan teori evolusi berdasarkan seleksi alam, di mana makhluk hidup yang mampu beradaptasi akan terus melanjutkan kehidupannya dan berkembang, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi akan punah. Nah, apa saja teori evolusi Darwin yang sering disalahpahami atau terjadi miskonsepsi? Yang pertama yaitu manusia berasal dari kera. Nah, Charles Darwin tidak pernah mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Hanya saja dia mengungkapkan suatu pernyataan bahwa manusia atau Homo sapiens memiliki asal-usul yang sama dengan kera. Ingat ya, asal-usul yang sama, bukan keturunan kera ya. Asal-usul yang sama, di mana disebut dengan hominin. Apa itu hominin? Hominin atau hominidae adalah famili dalam biologi di mana manusia menjadi salah satu anggotanya. Jadi kalau kalian pernah belajar biologi mengenai tingkatan takson ya, ada tingkatannya itu ada divisi atau filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, ada tingkatan famili di sini. Di tingkatan famili ini ada kelompok namanya hominidae. Nah, hominidae ini anggotanya antara lain manusia, kera, simpanse, orangutan, dan sebagainya ya. Oke, jadi jelas ya bahwa Charles Darwin tidak mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Nah, kalau secara mudahnya begini ya, kalau ibaratnya terdapat banyak pohon, nah manusia dan kera ini berada di satu pohon, tetapi terdapat berada di cabang atau ranting yang berbeda. Jadi seperti itu. Nah, saya tidak tahu ya siapa dan dari mana yang memulai pernyataan ini. Yang jelas ini sudah menyebar luas di mana-mana, bahkan sampai masuk ke salah satu mata pelajaran ya, mata pelajaran di sekolah, yaitu mengenai manusia purba misalnya ya, di mana itu ada Pithecanthropus erectus dan sebagainya, yang menguatkan pernyataan seolah-olah manusia itu memang berasal dari kera. Jadi sekali lagi saya di sini kita sampaikan bahwa Charles Darwin tidak pernah mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Nah, miskonsepsi yang kedua yaitu adanya timbul suatu pertanyaan, kalau memang manusia berasal dari kera, kenapa kera belum punah? Jadi seperti ini ya, manusia, kera, monyet, simpanse itu adalah yang hidup saat ini adalah hasil evolusi dari primata sebelumnya. Jadi kita ini adalah hasil evolusi dari
primata sebelumnya. Contohnya saja, misalnya manusia ya, kalau dalam agama Islam misalnya, kita mempercayai bahwa manusia pertama itu adalah Nabi Adam, dimana kalau kita perhatikan terjadi evolusi. Evolusi adalah perubahan bentuk, ukuran, baik itu sifat yang terjadi dalam waktu yang lama akibat dari hasil adaptasi terhadap lingkungannya. Nah, misalnya manusia pada zaman Nabi Adam itu postur tubuhnya jauh lebih tinggi dibandingkan manusia di zaman modern sekarang ini. Manusia pada zaman Nabi Adam misalnya memiliki tinggi bisa mencapai 30 meter ya. Nah, sedangkan manusia pada zaman sekarang ini berevolusi, jadi mengalami penyusutan tinggi ya, kita anggap paling tinggi lah 2 meter ya. Nah, di situ mungkin adalah salah satu contoh evolusi. Jadi kita ini juga hasil dari evolusi dari manusia sebelumnya. Nah, kemudian miskonsepsi yang berikutnya, di mana ada suatu pernyataan bahwa orang yang mempercayai evolusi adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Nah, itu adalah suatu kesalahan besar ya. Jadi tidak ada satu agama pun yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Bahkan Charles Darwin pun tidak pernah mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Entah bagaimana, dari mana, atau dari siapa hal ini dimulai, yang jelas inilah kenyataannya yang terjadi pada saat ini. Nah, inilah akibatnya apabila kita beranggapan bahwa sains dan agama itu adalah hal yang sangat bertentangan. Jadi, orang yang mengatakan bahwa orang yang percaya dengan evolusi, dengan orang yang percaya dengan sains adalah orang yang tidak percaya dengan Tuhan, adalah orang yang beranggapan bahwa sains dan agama itu adalah hal yang bertentangan. Padahal banyak dari para ilmuwan atau saintis yang setelah melakukan penelitian, justru mereka lebih religius dari sebelumnya. Kemudian miskonsepsi yang berikutnya yaitu pernyataan bahwa teori evolusi atau evolusi terjadi dalam waktu yang sangat lama. Oke, evolusi terjadi dalam waktu yang sangat lama itu untuk tingkatan yang jauh lebih tinggi. Jadi pada tingkatan yang rendah seperti tingkatan yang lebih kecil seperti genetik, DNA, itu evolusi bisa terjadi dalam beberapa hari. Misalnya contohnya pada hewan-hewan mikroskopis seperti mikroba, bakteri, dan sebagainya. Nah, jadi pada mikroba, bakteri itu bisa terjadi evolusi dalam beberapa hari. Baiklah, itu saja bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.